nantinya apa yang udah Tiang laksanakan di Kabupaten Badung, Tiang secara optimal lah, maksimal untuk melaksanakan itu di Provinsi Bali. Dan prinsip Tiang pun bukan merubah, yaitu melanjutkan apa yang sudah ada, menambahkan apa yang belum ada, dan menyingkirkan apa yang tidak perlu ada. Untuk mencapai itu ya. Nggak bisa kita menyalahkan hanya generasi mudanya kita tuntut. Ya kalau ada akses, ya kalau ada link, ya kalau ada informasi. Nggak bisa kita menyalahkan pemerintahnya aja ketika sudah menyediakan dan mewadahi. Generasi mudanya ada mayem, ya nggak bisa juga. Jadinya kedua ini saling berikatan dan berkaitan. Kita tugas sebagai generasi muda. Kita punya budaya. Budaya itu budi dan daya. Budi itu akal, daya itu bagaimana akal kita memberdayakan tradisi dan modernisasi. Di Bali ini terlenanya sebenarnya itu zona nyaman dan zona aman. Itu yang berbahaya. Ketika udah merasa aman dan nyaman, tidak pernah berpikir kritis dan keluar daripada zona nyaman, itulah kualitas diri itu nggak akan terbentuk. Tanah Wong Swastiastu nulis tidak ada manusia yang sempurna. Karena sempurna itu bagaimana kita membentuk jati diri kita itu lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu yang sempurna. Baik. Sukses semua. Terima kasih. Selamat tahun kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan salah satu tokoh pemuda Bali dan tokoh pemuda Hindu. Kalau saya kan belum jadi tokoh ya. Ini mari kita sambut Bli Gusde Mahendra. Siap. Swastiastu. Swastiastu. Memang kalau udah ada unsur Hindunya tuh harus Om Swastiastu itu. Ya, salam muka dulu. Salam muka dulu ya. Bli Gus gimana, sehat? Sehat semua. Nah, jadi terakhir kita ketemu itu di Unhi kemarin ya. Ya. Kita ketemu dan sebelumnya juga kita di acara Lokasabo Pradah ya. Di sana juga. Dan sebelumnya Bli Gus kan ketua Pradah Badung. Sekarang udah jadi ketua Pradah Bali. Habis dari ketua Pradah Bali langsung nganten tuh kan. Iya loh. Itu karyonya tuh karya agung tuh. Karya agung tuh. Lokasabo karya agung. Suatu habis itu apa? Nikah. Habis nikah nanti pelantikan gitu kan? Iya, benar. Ini menuju pelantikan ya. Pelantikan. Gimana perasaannya Bli Gus jadi ketua Pradah Bali ini? Siap. Kalau dari segi perasaan ya pasti yang pertama bangga lah ya. Jadi begitu. Sebenarnya rencana sih tidak ada. Cuman segala dinamika itu kan pasti ada. Yaitu ke depan dinamikanya ternyata seperti ini. Teman-teman di DPK mengapresiasi dan memberikan kepercayaan gitu. Jadinya ya yang pertama bangga, yang kedua sebenarnya beban tinggi. Beban tinggi untuk mengemban ini gitu. Jadinya maka dari itu sebelum menjanjikan, bukan menjanjikan sih, memberikan suatu bayangan lah kepada teman-teman bahwa nantinya apa yang udah Tiang laksanakan di Kabupaten Badung, Tiang secara optimal lah, maksimal untuk melaksanakan itu di Provinsi Bali gitu. Oke. Ini semeton yang belum tahu, Pradah tuh Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia gitu ya? Iya, siap. Oke. Jadi sudah dipastikan kehinduannya kalau gini. Nah, juga sih. Sudah dipastikan itu. Udah pasti Hindu dia gitu kan. Oke. Berarti dari Badung sekarang di Bali. Ya. Menjadi mendapatkan amanah menjadi ketua Pradah Bali. Dan harusnya kemarin tuh nggak maju, Li. Gimana? Harusnya kemarin nggak maju. Ya dari rencana sih enggak. Oke. Dari awalnya enggak. Karena cukup di Badung aja gitu. Cukup di Badung. Ternyata teman-teman Kabupaten Sebali ini ya beberapa ya mengapresiasi lah, memberikan suatu dinamika baru yang dimana Tiang pun juga dari secara peta dinamika di Badung dia kan udah 2 periode nih. 2026 udah habis sebenarnya gitu. Ya secara timbang pilih sebenarnya apalagi kalau nganten lah gitu. Waktu itu pas pemilihan itu, ya rencana nganten udah duluan gitu. Jadinya ya karena apresiasi ya gimanain amanat tanpa menghilangkan, karena prinsipnya gini, kemarin maju pun itu kan dinamikanya itu adalah rekomendasi dari teman-teman dari kabupaten kabupaten kota. Jadi diambil rekomendasi lu apresiasi. Jadi siapa yang memang menurut teman-teman di kabupaten kota mengemban tugas ini cukup dan baik, ya udah itu keluar nama-nama tersebut ya. Adalah nama ya teman-teman yang lainnya gitu kan. Dan prinsip Tiang pun bukan
merubah, yaitu melanjutkan apa yang sudah ada, menambahkan apa yang belum ada, dan menyingkirkan apa yang tidak perlu ada. Gitu. Mantap. Nah, beli Eka ya sebelumnya Ya, tuh beli. pernah juga kesini. Ya. Waktu itu kita bicara soal bantuan hukum Pradah lu waktu itu tahun lalu tuh ada acara di Bali itu kan. Oke. Nah, Bligus. Aku mau tahu dulu nih sudut pandang Bligus kalau kita bicara anak muda, terkhusus pemuda Hindu ataupun pemuda Bali ya. Memang hari ini menurut Bligus kondisi pemuda itu seperti apa hari ini? Kondisi pemuda, khususnya kita bicara Bali ya. Jadi skup Bali, apalagi sekarang kan lagi garang-garangnya nih bonus demografi. Ya. Nah, bonus demografi itu kan suatu potensi kenaikan atau peningkatan ekonomi suatu bangsa dan negara karena perubahan struktur umur penduduknya gitu. Secara teori. Oke. Gitu. Nah, itu kan bonus. Nah, bonus ini bisa diambil atau tidak. Tergantung pemanfaatannya. Jadi kalau sudut sisi pandang Tiang sih ada dua ya. Jadi karena kita bahas pemuda, SDM-nya ya lebih ke generasi mudanya yang pertama. Tapi yang kedua yaitu pemerintah dan pemegang kebijakan, stakeholder terkait dan instansi terkait. Jadi dua sisi ini saling terikat dan saling bergantungan untuk menuju bonus demografi ini. Iya, untuk mencapai itu ya. Nggak bisa kita menyalahkan hanya generasi mudanya kita tuntut. Ya kalau ada akses. Ya kalau ada link. Ya kalau ada informasi. Nggak bisa kita menyalahkan pemerintahnya aja ketika sudah menyediakan dan mewadahi. Generasi mudanya ada mayem, ya nggak bisa juga. Jadinya kedua ini saling berikatan dan berkaitan. Oke. Kalau di Bali, Gus? Di Bali itu sendiri yaitu, jadi tantangan di Bali itu ada globalisasi dan juga digitalisasi. Oke. Yang dimana globalisasi dan digitalisasi ini memiliki potensi tergantung pemanfaatan dan juga penggunaannya gitu. Jadi bisa dia meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Bali dan bisa juga sebagai pisau untuk menggerus kebudayaan yang ada di Bali gitu. Bunuh diri sendiri gitu ya. Gitu. Kalau kita nggak peka terhadap itu efek-efek yang akan terjadi. Gitu. Nah, tadi kan Gus bilang ada dua unsur untuk mencapai itu ya. Unsur dari pemudanya sendiri dan unsur stakeholder ataupun pemerintah gitu kan. Nah, kalau kita bicara hari ini kondisi pemuda Balinya dengan di era globalisasi gitu ya dan sosial media, modernisasi dan segala macamnya itu terbelenggu nggak sebenarnya dengan kita sebagai pemuda Bali yang kental dengan adat istiadat tuh. Cara kayak misalkan kita mau melakukan sesuatu tapi kita terbentur dengan harus ngaya. Menurut Gus gimana kondisi-kondisi kayak begitu? Gini, terkait dengan kondisi itu kita di Bali itu. Nah, ini kan Bali yang artinya wali ngaranin Banten. Banten, batu berat, entan tuh ingat. Itu memang berat juga seperti itu. Tapi entan tuh ingat. Ingat kita menjalankan suara dharma dan swagina kita tugas sebagai generasi muda. Kita punya budaya. Budaya itu budi dan daya. Budi itu akal, daya itu bagaimana akal kita memberdayakan tradisi dan modernisasi. Tetap kita kok harus, karena zaman sekarang ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, gitu. Tapi yang cepat dia yang dapat. Yang cepat. Ya, yang cepat dia yang dapat. Di zaman era digitalisasi dan modernisasi seperti saat ini. Tapi tanpa menghilangkan tradisi ini. Oke. Gitu. Jadinya ya memang berat. Sisi dua ini di satu sisi yang namanya tradisi ya dan adat itu kan sesuatu yang dilaksanakan secara berulang oleh masyarakat adat dianggap suatu kebenaran dan disepakati itulah adat. Ya. Yang dimana ya harusnya fleksibel lah gitu. Seiring perkembangan zaman. Ya, tanpa menghilangkan poin-poin pentingnya, unsur-unsur pentingnya gitu. Sebenarnya berarti sebagai pemuda Bali yang kental dengan adat istiadat tidak sangat berpengaruh, tidak akan hilang sebenarnya unsur-unsur itu ya. Apalagi Bali kan kental banget ya terkait dengan adat dan istiadat seperti nikah gitu. Dan kita udah sebenarnya tanpa sadari udah diajarkan dari seketurunal. Ya, kita ada Banjar gitu. Makanya di Bali ini terlenanya sebenarnya itu zona nyaman dan zona aman. Itu yang berbahaya. Ketika udah merasa aman dan nyaman, tidak pernah berpikir kritis dan keluar daripada zona nyaman, itulah kualitas diri itu nggak akan terbentuk. Beda dengan saudara-saudara kita yang ada di luar. Itulah PR kita sebagai generasi muda Bali. Menyeimbangkan hal nikah gitu. Oke. Nah, tadi kan Bligus juga sempat bilang ini, Bligus. Udah nih misal pemudanya aktif misal gitu ya kan. Tapi
pemerintahnya tertutup gitu. Tidak mengayomi gitu. Kalau di Bali ini gimana pengalaman Blegus deh? Pengalaman ya? Ya, melihat pemerintah kita nih di Bali, apakah mengayomi pemuda gitu? Kalau di Bali, dia kan baru nih dan belum dilantik ya. Okay. Jadi yang bisa bilang spekulasinya di spesifik Kabupaten Badung. Oke. Yang ada di Provinsi Bali. Ya di mana Tiang boleh katakan kita organisasi pemuda mempunyai idealisme dan ideologi. Tidak boleh hanya sebagai mitra kerja pemerintah, tapi juga mitra kritisnya pemerintah. Gitu. Oke. Dan yang Tiang sepengalaman yang udah laksanakan, pemerintah itu khususnya yang ada di Badung itu mengapresiasi generasi mudanya. Gitu. Oke. Setungkara. Sekarang kan dua opsi itu, tinggal pemudanya bagaimana memanfaatkan peluang dan akses itu. Dan menunjukkan ya agar gini juga biar nggak salah. Kita sebagai generasi muda nggak boleh juga terlalu istilah natak limo lah tanpa membuktikan outputnya. Oke. Gitu biar nggak pemerintah ini nggak mengapresiasi ini, nggak mendukung senior tokoh. Orang kitanya belum menunjukkan kualitas kita. Oke, Gitu. istilahnya oke aku ngerti nih istilahnya. Kalau kita dagang tuh produknya punya dulu baru jualan gitu. Iya. Cari investor gitu kan. Ini belum punya apa-apa, udah kita nodong-nodong. Nah, udah nodong-nodong. Dan udah mendiskriminatif. Wah, ini nggak gini nih merakyat dan lain sebagainya. Itu proposal ya. Ya walaupun akhir-akhir ini ya menggebu-gebu hal proposal itu. Gitu. Banyak aku dapat cerita. Gitu, jadinya menyeimbangkan antara kualitas diri kita. Gitu. Oke. Itu bicara kalau di Bandung oke lah ya. Oke, setunggal. Ya, pengalaman bagus kalau di Bandung oke ya. Kalau nanti nih, ketika sudah mulai jalan program segala macam, Gus, kira-kira Pemprov Bali gimana, Gus? Nah, tar dulu, Gus. Kalau nggak salah, Pak Gup ini kan alumni Prada kan? Astungkara ya. Pak Koster ini? Ya. Harusnya aman dong. Astungkara. Tadi kembali lagi ke kitanya sih. Jadinya di pelantikan ini Tiang pun istilahnya soan dah kepada Guru Wisese. Oke. Sebagai beliau sebagai mandat seprovinsi Bali ini, pemerintah provinsi Bali. Jadinya apalagi beliau kan sebagai alumni, jadinya beliau sudah tahulah ibaratnya kami ini anak-anaknya gitu. Yeah. Jadinya tinggal istilahnya soan dan menunjukkan apa yang harus Tiang laksanakan nanti oleh pengurus-pengurus yang lainnya. Ya, soal ide program sesuai dengan isu-isu yang ada sekarang lah. Yang relevan di Bali. Oke. Tapi kalau nggak salah waktu tahun lalu juga Pak Koster kan hadir langsung tuh waktu launching bantuan hukum itu kan. Iya, LBH. Ya. Oke. Selain Pak Koster siapa sebenarnya Gus? Ada lagi nggak tokoh salah satu? Sebenarnya banyak ya, cuman itu dah. Sebenarnya inilah seperti yang Arah bilang tadi, Prada ini sebenarnya wadah yang ekstrim loh bagi Tiang. Ekstrim gimana? Ya, ekstrim dalam artian aksesnya luar biasa. Oke. Linknya luar biasa. Efeknya luar biasa. Tetapi kadang teman-teman kita, saudara-saudara di Bali kurang, ya emang sih Prada ini kurang eksistensinya emang kurang di Bali karena tertutup karena di Banjar udah ada Seketrune, Yawane. Inilah tantangan berat kita OKP yang ada di Bali gitu. Padahal aksesnya nasional loh. Ya. Nah, sekarang tinggal mengkolaborasikan. Nah, Tiang dulu juga ikut Seketrune. Jadi tahulah dinamika yang ada. Kalau untuk memberaya, belajar adat, itu Seketrune itu penting. Tapi untuk akses selanjutnya, link ke atasnya, Prada ini penting. Jadi tanpa meninggalkan ini, kita harus belajar ke zona luar dan zona amani, zona nyamani ke sini. Berarti kalau kita bicara jenjang tuh dari Yohana dulu, dari Seketrune itu kan, terus sampai ke Prada itu ya? Iya, Prada nasional. Bahkan ada KMHDI juga kan teman-teman. Secara mahasiswanya, kalau masih secara mahasiswa, kalau ingin membentuk karakter organisasi lah, kok yang kira itu paten banget di sana itu. Ditambah ke Prada yang aksesnya lebih luas dan pertarungannya lebih bebas di sana. Gitu. Tinggal meningkatkan tuh lah potensi diri. Iya. Berarti cukup menarik nih ya Pradanya. Dan alumni pun juga banyak yang wirausaha, pejabat publik juga. Bahkan Ajirai Mantra pun juga dari segala sumber yang dapat bahwa beliau Prada. Ajirai Mantra? Ya. Oke. Ditambah Pak Koster. Gitu. Jadinya ya tinggal sekarang pemangku daripada kepercayaan ketua ini
meningkatkan elektabilitas dan eksistensi. Tapi bukan hanya eksistensi saja, tapi gebrakannya harus ada juga di lapangan. Iya. Gitu. Oke. Maka seperti itulah. Tapi kalau Pradah ini di Bali, kalau kita bicara di Bali ini, apakah di setiap kabupaten kota itu sudah ada, Gus? Sudah ada. Sudah ada Di ya? 9 kabupaten kota itu sudah ada. Oke. Ditambah dengan provinsi Bali. Jadinya 10 lah. Udah lengkap sebenarnya. Udah lengkap, sekarang tinggal mengakomodir aja sekarang. Iya. Apa sih kurangnya di sana? Ya emang kita bukan digaji ya gitu loh. Mencari pemerintahan halo gitu loh, murid nenek. Kalau kita kan emang mengakomodir ide. Engken caranya berkegiatan, pis sing ado, engken caranya biar lancar gitu loh. Iya. Gitu loh. Biar nggak sekedar kayak tadi cuman ya natain limo lah. Gebrakannya dulu. Iya. Gitu. Oke. Banyak soalnya yang gitu tuh. Ya. Kalau nggak gini deh. memberikan beberapa lembar kertas dan Ide, kan ide gebrak. tapi biasanya nggak ada idenya tuh, angka aja tuh isinya. Itu kan beda dengan saya ngomong kan orang ngomong. Oke, karena berapa kali ada yang kesini juga tuh. Oh gitu. Ya, gimana kita bisa bantu nih? Ya, Tayang aja podcast. ya begitu ya. Ya. Oke, Beli Gus. Berarti kondisinya begitu ya, Beli Gus. Ya, Di kondisi Prada begitu. khususnya Bali ya. Pak Koster pun alumni, Pak J. Mantro juga alumni ya. Oke. Dan masih banyak lagi alumni ya. Masih banyak lagi. Itu gimana kalau alumni Prada kumpul semua ya? Wih, keren. Ada nggak rencana gitu, Beli Gus? Astungkaro, itulah salah satu tujuan yang bersama pengurus nantinya ke depan. Jadi forum alumni ini bukan hanya biar forumnya aja ada, tapi orang-orangnya belum jelas gitu loh. Jadi ini harus diperjelas. Seperti visi misi yang tadi, melanjutkan apa yang sudah ada, menambahkan apa yang belum ada. Inilah kita tambahkan nanti. Karena ini sebagai pemantik loh, gitu loh. Iya. Ih, aksesnya berada gini loh, gitu. Ya, apalagi di grup alumni itu isinya Pak Gubernur gitu kan di dalamnya kan. Ya, Astungkaro beliau mau gini lah. Satu grup sama gubernur loh. Satu grup. Wih. Kan mantap itu kan. Tuh, yang penting ya gitu lagi, biar nggak hahaha juga. Ya. Tapi ya biar benar. Menjadi penyambung lidah pemuda juga kan. Ya benar-benar sebagai jembatan juga loh. Dimana menjembatani kadang kan pemimpin tuh perlu suara akar rumput tuh. Ya. Nah, suara akar rumputnya ada yang namanya anak muda. Kadang jembatannya ini kurang nyambung loh. Inilah kita sebagai penyambung sebenarnya gitu loh. Pak, gini. Ada ide seperti ini. Kan nyambung. Jadi enak. Oke, ini namanya dewan swasta nih. Kalau Kalau dewan negara kan ada DPRD, DPR RI gitu kan. ya, sebenarnya kita juga sebagai legislator yo. Ya, legislator swasta. Sebagai itu mitra kritis dan mitra kerja. Ketika iya. memang bapak-bapak ini agak gimana ya kita ingatkan gitu. Oke. Mitra kerja ya kita bantu. Misal nih kayak di bidang sosial, di bidang adat agama, bidang edukasi gitu loh. Dan rencana edukasi pun maunya Tiang juga memberikan edukasi lah, selain juga pemerintah Kabupaten Badung kan lagi gencarnya memasang CCTV dan lain sebagainya di jembatan Tugat Bangku. Ya. Nah, selain itu kita sebagai pemudanya apa sih yang kita bisa bantu gitu loh. Biar nggak kita hanya bisa menyalahkan satu sisi aja gitu. Ya. Peran kita apa gitu. Sedikit tidaknya kita sudah membantu. Jadi kita sama-sama tahu lah apa sih kurangnya. Banyak hal yang isu-isu sosial yang emang anak muda nih punya loh wadahnya. Nih, Ligus nih sebenarnya berapa tahun masa jabatan ini? 3 tahun. Terhitung 2025 berarti ya? Ya, sampai 2028. 2028 kan? Udah seleksi tuh Ligus tuh. Wah, saya udah mau nih, udah tahu nih. 2029 udah kontestasi. Saya apa nih? Pesta demokrasi. Oh, demokrasi. Ya, nyoblos lah. Biasanya seleksinya 2028 tuh. Pas landing, jadi kan Ligus landing tuh jadi ketua Prada tuh. Ketua Prada Bali, Ligus landing, langsung tuh. Nama Ligus ada di surat suara. Tawaran ada tau Ligus? Hah? Waktu jadi ketua Badung deh, ketua Prada Badung, tawaran tuh ada nggak? Kalau tawaran sih belum ada. Belum ada. Tawaran belum ada, cuman apa ya bisikan-bisikan di samping ini emang ada gitu. Oke. Kalau tawaran secara resmi belum, karena kan ya yang namanya masih anak muda kan masih perlu dia juga belajar lah gitu loh.
Dan juga masih banyak orang-orang yang emang kakak-kakak tiang di atasnya emang udah saatnya tiket itu untuk diberikan gitu. Bisikan udah ada ya. Banyak bisikan. Ini gimana jadi ketua, udah jalan ketua Prada Bali nih 2 tahun aja. Kayaknya tawaran pasti ada juga sih. Feeling gue ya. Pasti kan dapat tawaran nanti. Ya minimal kabupaten lah. Minimal kabupaten. Kayaknya sih dapat tawaran-tawaran tuh ya. Apalagi hari ini katanya kan panggung-panggung politik tuh diberikan kepada anak-anak muda. Iya. Banyak kan. Ya beberapa lah ada tuh. Kita lihat hari ini yang duduk di DPRD itu beberapa kan ada anak muda. Anak muda. Siapa tahu tawaran tuh ada nanti ya. Setungkara. Info ya kalau ada. Mau jadi apa nih? Kita bantu. Ya setungkara lah, karena itu kan kembali lagi kayak tiang di Ampuro nih, di Rio lah. Tiang basicnya nggak seni loh. Tapi karena ada hal yang tidak bisa saya hindari dan bisa saya ambisi gitu loh. Ada tetama yang lingsir, kayak topeng, wayang dan lain sebagainya. Ya yang harus jalankan sambilan. Mau tidak mau. Tetapi itu ada nilai plusnya buat saya gitu loh. Apa tuh salah satu? Multi talent. Itu yang nilai plusnya. Selain multi talent, saya secara tidak langsung sudah mencontohkan kepada adik-adik bahwa ini loh, melestarikan budaya Anda harus punya akademik seperti ini. Gitu. Walaupun ada ekonomi, walaupun ada apa, cintai budaya dan laksanakan. Apresiasilah. Kalau nggak ada melaksanakan, apresiasilah sedikitnya. Gitu. Itu budaya. Apalagi tiang juga sukalah berorganisasi, kumpul gitu. Ya, aku lihat itu di sosial media Ligus kan aktif di banyak kegiatan. Ya deman gini lah, mau timpalan bertarung. Itu kata yang kedua tuh menarik loh, bertarung loh. Bertarung dalam artian kita berdinamika, berargumentasi, berstrategi gitu loh. Jadi kita biar nggak adem ayem lah gitu loh. Ya biar nggak pemuda Bali ini gini-gini aja ya, harus berani untuk bersuara. Oke. Gitu, karena bagi tiang generasi muda tuh jangan hanya mengenalkan nasib dan keberuntungan deh. Karena nasib dan keberuntungan itu pertemuan antara kesempatan dan kemampuan. Kesempatan bisa kita cari, kemampuan bisa kita asah. Yang artinya nasib keberuntungan itu ada di tangan kita sendiri yang diciptakan dengan atas sendiri. Atas diri sendiri ya? Ya. Oke. Mantap gitu. Ini. Jadinya kayak ya ayolah gitu loh. Masalah gagal, masalah suka nggak suka itu wajar. Apalagi kita berorganisasi kan, berkumpul. Nah, cara dana Robin Idora, hitam putih gitu loh. Cara saput poleng, berapa aja putihnya, segitu hitamnya. Mungkinnya sebatnya, monto, kene ya, demana. Gitu. Tergantung waktu ya sebenarnya. Gimana, Sumaton? Udah jelas bahwa saya Ligus Dede adalah pemuda Hindu kan? Sudah apalagi ketua Bali gitu kan, ketua Prada Bali gitu udah jelas lah kehinduannya itu nggak usah dipertanyakan gitu. Lapangan yang membentuk dan pengalaman tuh ya. Masih belajar lah, tiang pun masih banyak belajar kepada senior lah. Karena semakin kita mengarungi samudera lah, semakin cenik tuh awak. Oh iya. Gitu. Semakin kita kayak ya BA blok aja gitu. Jadinya kita belajar dan memahami dua sisi pentingnya. Untuk menilai suatu objek tuh karena kan kita meradingah besek dah kita percayakan. Itu yang berbahaya. Iya, belum dengar dari perspektif satunya itu. Oke. Karena kan gini lah. Ada perspektif saya, perspektif dan perspektif sebenarnya. Oke. Iya. Itu yang kita pentingkan. Biar kita menjudge si A udah si A, si B udah si B gitu. Iya. Ya kritis lah. Oke. Terakhir nih, Gus. Siap. Tadi kita udah bicara Bandung, kita sudah bicara Bali. Kalau kita bicara kondisi nasional gimana? Maksudnya begini, ya. Aku nggak mungkin menanyakan kondisi pemuda nasional gitu. Kayaknya ranahnya bukan Ligus tuh. Itu ranahnya misalkan Gibran misal gitu kan ranahnya gitu ya. Ranahnya Mas Wapres mungkin. Ya, itu kan? Bukan ranah saya. Ranah Pak Menteri gitu kan. Jauh lah. Ya, oke. Tapi kalau bicara kondisi nasional pemuda Hindunya, Ligus cukup gitu. Memang ranah Ligus itu. Ranah cukup. Oke. Tapi tidak sepenuhnya. Kalau di Bali, Lokasabel kemarin namanya. Lokasabel namanya. Kalau di nasional, Mahasabel.
Kapan Mahasabanya, Gus? Mahasabah itu ada di bulan Mei. Bulan Mei ini? Iya. Masa? Iya. Lagi 1 bulan ya? 1 bulan. Di mana rencananya Mahasabah? Bali? Enggak. Mahasabah kita di Prada Indonesia dilaksanakan di Sulawesi. Oh, di Sulawesi. Tepatnya di Kendari. Sultra ya? Sultra. Oke, Kendari. Seru tuh. Tanggal 2 orang Balinya juga banyak tuh ya di sana ya? Iya, karena kan saudara-saudara transmigrasi banyak juga Iya, transmigrasi kan, selain Lampung. Tanggal berapa rencananya? 22 sampai 25. Puncaknya di 24 lah pemilihannya. Wih, mantep nih. Kalau nggak salah, aku pernah ngobrol-ngobrol Prada tuh terakhir Mahasabahnya di Lombok kalau nggak salah. Iya, Lombok ya? yang terakhir di Lombok, Iya. Taram. Di Mataram. Oke, sekarang di Kendari. Kendari. Rencana gimana, Gus? Rencana apa nih? Udah Bandung 2 periode, Bali gitu kan. Belum dilantik. Oh. Naruh saya dibilang nanti. Ya siapa tahu gitu kan. Nah, kita gimana ya? Tiang pun masih berjenjang lah, biar nggak terlalu loncat gitu. Tapi penjaringan pencalonan calon ketua umum Prada tuh sudah mulai, Gus? Dinamika untuk di bawah sih sudah ya. Oke. Ya, jadi di akar rumputnya pasti udah ada. Tapi nantinya di hari H, di acara baru ya. Di sana penjaringan nama-nama yang memang berpotensial, mempunyai potensi. Iya. Gitu. Oh, di hari H itu ya? Mm-mm. Di hari H Mahasabah. Nasabah. Oke. Entah itu sebelumnya, entah itu pas di hari H ya. Tawaran sudah ada, Gus? Ah, Bukan tawaran Gus maju deh. ya. Misal PDKT. PDKT. Secara PDKT sudah ada tapi belum jelas. Guys. Nih, kalau bicara sama orang organisatoris, organisatoris. dia udah mirip sama politisi gitu. Udah mirip gitu. Jadi banyak kalau aku Gus ya. Karena beberapa DPRD pernah ngobrol politisi, aku pernah ngobrol di sini gitu. Udah mirip ya? Mirip. Dan mereka memang rata-rata mengakui sebelum menjadi politisi belajarnya di organisasi gitu. Iya. Karena kan kalau udah menjadi politisi di partai politik itu udah realistis semua tuh bicaranya tuh. Misalkan udah ada beberapa hal yang inilah itu. Ngepelnya canggih. Ya. Kalau di organisasi ini masih seken dia nih dia bilang gitu. Ini masih seken nih dia harus latihan di gemblengnya di organisasi ini gitu. Ntar masuk parpol udah mulai dia tahu dinamika begini gitu, udah ngerti gimana cara mengakomodir nih, gimana cara ini, udah paham. Makanya banyak juga ada, walaupun aku juga beberapa ngobrol sama politisi yang basic organisasinya waktu itu hampir tidak ada gitu kan. Ya kira nggak jadi tayang. Iya. Oh nggak jadi, sampai nggak jadi tayang. Ada lah. Ya mungkin kan basicnya di bidang lain di lapangan. Ya mungkin di waktu itu ya adalah pokoknya. Dia bilang saya lupa ngontrol. Oke, Gus. Kalau di nasional berarti di Kendari nanti ya? Di Kendari. PDKT sudah ada, tapi belum jelas. Belum jelas lah. Banyak nggak yang PDKT, Gus? Hah? Nggak banyak. Bahkan bisikan itu bukan hanya PDKT. Mendorong pun ada. Oh, oke. Gitu. Karena aku lumayan dekat waktu itu sama Ketua Prada Jakarta. Siapa? Oh iya. Tapi nggak tahu dia masih jadi ketua nggak sekarang ya? Masih ya? Kalau waktu itu ngobrolnya sekitar tahun lalu. Udah 1 tahun tuh. Oh, ya. Iben tuh. Saudara tuh di Jakarta. Ya dulu kita beberapa kali podcast sama Beli Bank gitu. Oke. Jadi sudah ada beberapa. Sudah ada. Ya harapan kita Prada yang se-Indonesia siapapun ya tetap merangkul nantinya lah gitu. Apalagi kita pemuda Hindu sudah ya secara mayoritas minoritas kan lebih sedikit nih gitu. Daripada mengkotak-kotakkan diri lah gitu. Cari jalan tengah. Gitu. Yang penting tidak ada perpecahan ya. Kita bangunlah bersama pemuda Hindu yang emang berintegritas dan berkualitas nantinya. Bukan hanya berkuantitas gitu. Kualitasnya kita tambahkan. Ya secara kuantiti kita tidak terlalu banyak, tapi kita punya kualitas ya. Kualitas. Oke. Ya nanti kalau memang kayaknya pasca ini kita kan rame nih gitu. Apa? Ya mungkin ada yang mau datang ke sini gitu kan. Kayaknya ya feeling-feeling nih. Pasca ini. Video ini tayang kayaknya akan menyebar nih. Akan menyebar radar-radar nih akan. Sudah getar-getar kayak ini apa ya? Oke.
Berarti nanti 9 kabupaten kota sebali ini akan berangkat juga ke Kendari ya? Ya, setungkara lah. Oke. Ya, seru. Tergantung akomodasi mereka juga. Kan ketua umum yang sekarang itu kan udah 2 periode kan? Sudah di IG. Nah, otomatis kan di IG ini nggak bisa maju lagi kan? Ya, jadinya sudah emang harus ya regenerasi baru, Tarung bebas nih ya. bebas. Dinamikanya lebih, maka panasnya di sini nih. Iya. Padahal AC dingin Malah gitu. sih, saya udah panas sih dari ini. Deg-degan saya juga. Ya, Aduh, ini dah tukang goreng sama tukang bakar ya ini. enggak, karena kebetulan circle gua sama teman-teman KMHDI beberapa kali kesini, Nah. teman-teman Prada juga aku beberapa kali lah kita ngobrol-ngobrol gitu ya, walaupun nggak di podcast kan gitu kan, Ya, apa yang ngobrol-ngobrol, ya dapat kabar juga gitu. Kayaknya Mahasabel Prada ini akan seru gitu. Masa itu ya, apalagi ketua Bali baru gitu. Nah, sih gitu lagi. Iya, Ada. siapa tahu gitu. Sama lah kayak Nigus bilang kan. Ya. Sebenarnya saya nggak mau kita orang maju sebenarnya di Lokasabo Bali gitu. Terus ada yang ngerekom gitu. Nyenawang gitu, siapa nggak tahu gitu kan. Di ini apa namanya, ada yang ngerekom gitu kan. Tapi kalau se-Indonesia itu berarti suaranya seluruh kabupaten kota ya? Seluruh kabupaten kota dan provinsi. Sekelas. Tuh. Jadi itu baku hantamnya lebih keras tuh argumentasinya. Maka di sana kita yang Bali ngelihat potensi-potensi teman-teman saudara kita di luar tuh mantap. Kritisnya. Ya terutama idenya. ya wilayah-wilayah transmigran tuh ya. Karena dia udah kritis emang untuk mungkin beribadah pun udah susah. Iya betul. Apalagi untuk menyuarakan kegiatan. Gitu. Dia harus berpikir bahkan 5 kali dari kita. Raga nak tinggal mikirin jadi aja nih. Kalau dia tempat di mana, izin gimana dan lain sebagainya. Iya. Betul. Oke. Terakhir Bigos. Ya. Ya nanti kalau kita bicarakan hal-hal yang politis dalam pemuda itu di off cam lah ya. Ya, jangan di sini. Ada. Kayaknya ada yang menarik soalnya udah ada yang PDKT gitu, tapi belum jelas gitu ya kan. Istilahnya berarti itu udah ngajak pacaran tapi komitmennya belum ada ya. Ya, pendekatan sudah gitu. Ya, pendekatan sudah. Tapi perihalnya masih strip. Ini komitmennya apa nih gitu. Kita mau serius atau enggak gitu. Kembali lagi. Sama kayak orang pacaran lah ya. Kenamaian yang utama. Jangan sampai nggak ada komitmen untuk kedepannya, hubungannya nggak jelas kan gitu ya. Iya, kayak saya kan udah jelas nih. Udah jelas. Nikah saya. Nah kan pengalaman udah ada berarti. Makanya Likus nunda-nunda lu nih kan, belum ada komitmen nih gitu kan. Oke ya. Kita samakan lah analogi itu dengan percintaan lah. Cocokologi. Oke, terakhir Likus, ada pesan nggak buat anak-anak muda Hindu ataupun anak-anak muda Bali? Silakan aja. Pesan saya, Tanah Wong Swastianulus tidak ada manusia yang sempurna. Karena sempurna itu bagaimana kita membentuk jati diri kita itu lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu yang sempurna. Baik. Sukses semua. Terima kasih Ligus atas waktu dan kesempatannya sudah mau datang ke studio kembali. Siap, sukses semua Niki atas tempat dan waktunya Rah. Jadi pesan saya lagi satu terhadap media, tolonglah angkat potensi-potensi pemuda kayak sekarang ini gitu loh. Jadi entah itu di bidang akademik, di bidang seni adat dan budaya, di bidang lainnya lah. Karena ini sebagai pemantik lainnya. Agar pemuda di Bali Niki, dan khususnya pemuda Hindu yang ada di Indonesia, lebih berani untuk keluar daripada zona nyaman dan meningkatkan kualitas dirinya. Oke. Nah, kita kemarin jadi belum tutup kan. Kita kemarin tuh sempat juga mengundang salah satu mahasiswa dari Bangli dia. Ya. Dia itu dapat IPK 4 di Fakultas Kedokteran. IPK sempurna. Terus dia adalah mahasiswa berprestasi kelima se-Indonesia. Tahun 2023. Orang Bangli. Oh, Bangli. Iya. Kemarin dia baru datang ke sini. Aku juga nggak percaya itu masa IPK 4. 4 sempurna. 4 Fakultas Kedokteran. 4. Nyotak kayak gimana? Waduh. Ya, aku nggak percaya. Jurnalnya internasional dia tulis. Bukan nasional, internasional dia tulis. Dan diakuin. Bahkan aku tanya soal skripsinya. Ya harusnya nggak skripsi sih beli. Iya, karena udah. Cuman dia bilang, bukan jadi itu beli skripsinya. Ya udah. Saya aja mandek ya suara. Aku yang 1-2 digit kok. Oke, terakhir. Terima kasih Likus ya. Nanti kita selesai ini baru kita bicara hal-hal yang menarik yang belum layak dipublish ya. Iya.
Kita bicara itu yang di belakang layar gitu kan. Keseruannya gimana? Mengingat pemuda Hindu dan Bali harus berkembang gitu ya. Dan tidak boleh nyaman dan aman. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Gus. Dan kepada semua teman-teman Bali, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, di subscribe, di share juga. Kalau memang semeton punya teman-teman di Prada, share juga nih videonya. Siapa tahu nonton gitu kan. Baik, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua. Sukses semua.